Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan kita tentang penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif itu permasalahannya, variabelnya sudah ditentukan sebelum melakukan penelitian. Sudah jelas. Tapi kalau kualitatif, permasalahan itu muncul apabila peneliti sudah melakukan penelitian, sudah masuk ke lapangan, akan muncul masalah. Itu kualitatif. Kalau kuantitatif, yang mau kita teliti itu jelas, sudah kita pastikan sebelum kita melakukan penelitian, yang kita kenal dengan variabel. Variabel, misal kita mau melakukan penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab PBA misalkan. Yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Arab itu apa saja? Banyak sebenarnya. Prestasi belajarnya bagaimana? Apakah sudah baik, sedang, atau rendah? Kompetensi guru agamanya bagaimana? Apakah sudah bagus, benar-benar kompeten, atau gurunya asal-asalan? Fasilitas pembelajarannya bagaimana? Gedungnya bagaimana? Kedisiplinan belajarnya bagaimana? Kelengkapan buku-buku perpustakaannya bagaimana? Pengelolaannya bagaimana? Itu variabel-variabel yang ada pada pendidikan bahasa Arab. Kemudian variabel-variabel itu cukup kita ambil dua saja. Cukup kita ambil dua saja yang mau kita teliti. Misalnya, dua itu apa saja? Fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran itu ya banyak sekali, ya. Buku-buku perpustakaan, ruang pembelajarannya, lab bahasanya, ya, fasilitasnya. Teknik pembelajarannya bagaimana? Itu. Jadi kita cukup mengambil dua variabel yang mau kita teliti. Ya. Kita bahas bahasa Arab misalkan. Apa? Fasilitas pembelajaran. Dan apanya? Dan apa yang kita bahas? Fasilitas pembelajaran dan prestasi belajarnya bagaimana. Dengan fasilitas yang minim, prestasi belajarnya bisa tinggi, atau dengan fasilitas yang maksimal, prestasi belajarnya justru malah rendah. Nah, itu mau kita teliti. Lah, variabel atau permasalahan yang sudah kita tentukan itu tadi, kita ambil dua tadi ya, fasilitas pembelajaran dan prestasi belajar misalkan. Kita rumuskan, kita buat kita buat suatu judul penelitian. Cara membuat judul penelitian itu bagaimana? Penelitian kuantitatif itu hanya ada dua macam. Ya, hanya ada dua macam yang biasanya dipraktekkan di perguruan tinggi. Meskipun banyak, itu tidak hanya dua macam. Bisa mengikut beda, bisa banyaklah pokoknya. Dua macam itu apa? Biasanya hanya menghubungkan antara variabel satu dengan variabel kedua. Atau kalau dilambangkan, menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y. Variabel X ini, X-nya ini apa? Tadi kita sebut tadi, fasilitas pembelajaran.
Terus Y-nya apa? Prestasi belajar. Maka cara membuat judulnya hubungan, nah itu judulnya begitu, hubungan antara fasilitas pembelajaran dengan prestasi belajar. Itu ya. Hubungan, kalau hubungan itu dengan, kalau hubungan itu menggunakan dengan, hubungan titik-titik dengan titik-titik, hubungan X dengan Y. Kalau yang mau kita teliti itu prestasi apa? Fasilitas pembelajaran, berarti fasilitas pembelajaran dan prestasi belajar, berarti judul penelitiannya nanti harus hubungan antara fasilitas pembelajaran dengan prestasi belajar. Itu caranya. Cara membuat judul ini harus benar. Kita bahas ini cara membuat judul yang benar saja dulu. Jangan sampai nanti kalian membuat judul kuantitatif salah. Jadi cara membuat judul yang pertama itu menghubungkan antara dua variabel. Jadi hubungan titik-titik dengan titik-titik. Hubungan X dengan Y. Nah, sekarang yang mau kita teliti apa? Gitu. Kalau prestasi belajar dan fasilitas pembelajaran berarti hubungan antara fasilitas pembelajaran dengan prestasi belajar bahasa Arab. Kalau yang mau kita teliti itu fasilitas pembelajaran dan prestasi belajar bahasa Arab. Misalkan prodi lain, jurusan lain, apa? Misalkan perbankan syariah. Yang kita teliti dalam perbankan syariah itu apa? Pelayanan dengan minat nasabah. Pelayanan dengan minat nasabah berarti hubungan antara pelayanan dengan prestasi belajar. Kalau Jawa bagaimana? Hubungan antara kemapanan ekonomi dengan kesadaran membayar zakat atau kesadaran membayar infak, melakukan infak, zakat dan atau wakaf. Jadi disesuaikan. Kita cukup mencari dua variabel, kemudian kita buat dengan kalimat hubungan antara titik-titik dengan titik-titik. Itu cara pertama. Cara pertama membuat judul penelitian kuantitatif. Cara membuat judul yang benar saja dulu, ya. Cara yang kedua tidak menghubungkan apa? Pengaruh. Kalau pengaruh caranya pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Gitu ya. Atau pengaruh X terhadap Y. X atau titik-titik terhadap titik-titik ini kita pilih. Kalau dalam seperti tadi, kalau dalam pendidikan bahasa Arab mungkin pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap prestasi belajar bahasa Arab. Pengaruh fasilitas pembelajaran, pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar. Pengaruh pelayanan petugas terhadap minat nasabah. Pengaruh kemasan barang di pengemasan bagus terhadap minat pembeli. Kan begitu. Jadi cukup mengambil dua variabel yang mau kita teliti, kemudian kita kemas dalam bentuk judul. Jadi ada dua cara membuat judul ya. Hubungan titik-titik dengan titik-titik atau pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Di mana tahun berapa itu aksesoris, kelengkapan dalam membuat judul. Itu ya. Jadi cara membuat penelitian judul penelitian kuantitatif itu kita cari dua variabel saja dulu, tentukan, kemudian dikemas dalam bentuk judul. Hubungan judul yang pertama mungkin hubungan titik-titik dengan titik-titik. Atau pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Ingat itu. Jangan sampai salah kalian. Membuat judul saja kalau sudah salah, itu penelitiannya pasti salah, pasti. Jadi ya, hanya dua macam ya cara membuat judul penelitian kuantitatif ya.
hubungan titik-titik dengan titik-titik atau hubungan X dengan Y. Dan cara yang kedua, pengaruh titik-titik terhadap titik-titik atau pengaruh X terhadap Y. X atau titik-titik itu tadi kalian isi dengan variabel apa yang mau kita teliti. Itu cara membuat judul penelitian kuantitatif. Jadi cara membuat judul itu kelihatannya ya mudah, tapi banyak juga yang tidak paham. Simpel saja. Hubungan titik-titik dengan titik-titik, pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Udah. Nah, titik-titik ini kalian cari variabel yang kalian tertarik untuk diteliti itu apa. Yang kita sebut permasalahan itu tadi. Itu ya. Itu cara membuat judul kuantitatif. Nah, titik-titik tadi yang kita simbolkan dengan X dan Y itu nanti kita cari di lapangan datanya. Nanti X, kalau tadi fasilitas pembelajaran ya, fasilitas pembelajaran itu apa saja. Cara mencari datanya bagaimana? Nanti cara mencari data dalam penilaian kuantitatif itu satu-satunya adalah dengan menggunakan angket. Nah, itu nanti kita bagaimana cara membuat angket tentang fasilitas pembelajaran, cara mencari angket tentang prestasi belajar, membuat angket tentang itu nanti. Ini cara membuat judul dulu. Setelah membuat judul, nanti kita mencari data itu dengan angket itu tadi. Kalau angketnya sudah selesai, sudah jadi, kita sebar di lapangan, kembali, kemudian kita olah, sudah. Kita olah dengan statistik, dan insya Allah sudah saya berikan itu nanti tekniknya, caranya bagaimana nanti saya jelaskan. Sudah selesai. Hanya itu aja. Jadi penelitian kuantitatif itu hanya yang meneliti variabel yang mau kita teliti. Variabelnya cukup 2 variabelnya. Apa dan apa. Kemudian kita kemas dengan membuat suatu judul. Cara membuat judul penelitian kualitatif itu yang diizinkan di kampus itu hanya 2. Kalau tidak hubungan, pengaruh. Hubungan itu ketika tahun 80-an itu hampir semua judul penelitian kuantitatif itu hubungan antara, korelasi antara, hubungan antara, semuanya begitu, semua kampus seluruh dunia atau seluruh Indonesia itu. Sekarang trennya bukan hubungan tapi pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Begitu ya. Untuk sementara itu, jadi saya menekankan harus, mengapa ini saya bahas khusus cara membuat judul penelitian kuantitatif, sebab masih banyak mahasiswa yang salah paham dalam membuat judul kuantitatif. Judul kuantitatif itu hanya korelasi antara titik-titik dengan titik-titik. Korelasi itu artinya hubungan, gitu. Hubungan antara titik-titik dengan titik-titik. Di mana tahun berapa, atau tahun berapa di mana. Itu cara pertama. Cara kedua, pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Boleh juga ada yang mengangkat itu. Ada yang begini, analisis komparasi. Gitu. Komparasi itu kan perbandingan gitu. Analisis komparasi antara titik-titik dengan titik boleh. Atau studi komparasi boleh. Artinya sama itu. Studi komparasi itu perbandingan antara titik-titik dengan titik-titik atau hubungan titik dengan titik, gitu. Atau analisis regresi, pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Kalau pengaruh itu terhadap, kalau hubungan itu dengan. Begitu ya. Jadi dalam video ini khusus kalian harus paham betul bagaimana cara membuat judul. Cara membuat judul penelitian kuantitatif. Ada 2 cara. Hubungan titik-titik dengan titik-titik. Itu pertama. Atau pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Jadi kalau nanti kalian saya suruh membuat judul, kalau judulnya sudah salah, tidak akan saya koreksi. Sebab ini saya tekankan satu video ini, video belajar ini hanya membahas bagaimana cara membuat judul penelitian kuantitatif. Ada 2 cara. Hubungan titik-titik, kalau hubungan itu berarti hubungan titik-titik dengan titik-titik. Yang kedua, pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Meskipun mungkin kalian punya
gaya bahasa yang berbeda, tidak pakai hubungan, kalian analisis korelasi. Nah, korelasi antara titik-titik dengan titik-titik. Korelasi itu artinya hubungan atau pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Begitu dalam video ini, nanti secepatnya saya sambung berikutnya. Mengapa saya pendek-pendek sini saja, supaya kalau kalian mendengarkan tidak terlalu lama dan mudah. Cara membuat judul yang benar bagaimana, nanti cara membuat hipotesis yang benar bagaimana, cara membuat rumusan masalah yang bagaimana, cara membuat angkat bagaimana. Saya bahas satu persatu biar kalian tidak jenuh di dalam melihat atau memperhatikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.